Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Untuk kali ini, di sini saya nantinya akan menjelaskan bagaimana sih nantinya sebuah alur ya pada aplikasi tugas akhir di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ya. Nah, di sini kita akan membahas ya mengenai flowchart ya ataupun diagram alir pada aplikasi TA Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Lalu ada apa saja sih untuk simbol ya atau notasi yang ada di dalam flowchart itu sendiri? Ya. Oke, yang pertama ini untuk simbol seperti ini ya, lingkaran ya. Oke, nah di sini biasanya fungsinya untuk memulai dan mengakhiri sebuah flowchart ya, ataupun biasa disebut dengan namanya terminator. Jadi untuk awal kita membuat flowchart ya, kita wajib menggunakan simbol terminator. Lalu untuk selanjutnya ya, itu ada yang namanya sebuah tanda panah ya, ataupun dengan nama row ya. Bagaimana dengan adanya row tersebut ya, kita bisa mengetahui ya bagaimana arah ya ataupun aliran alur data tersebut ya, kita bisa tahu. Lalu untuk selanjutnya ada yang namanya preparation ya, dengan simbol seperti yang ada di samping ya. Nah, untuk simbol preparation ini digunakan untuk menginisialisasi ya, ataupun biasanya untuk memberikan sebuah nilai awal ya, ataupun memberikan sebuah nilai pada suatu variabel ya. Lalu yang terakhir ada yang namanya data. Nah, untuk data ini fungsinya untuk membaca input ya, atau juga untuk menampilkan sebuah output. Dan yang terakhir ya, ini sebenarnya untuk yang basic ya, untuk di sini untuk yang basic. Lalu ada yang selanjutnya itu proses ya, bagaimana untuk proses ini ya nantinya menghasilkan sebuah fungsi untuk proses-proses pada pengerjaan suatu nantinya rancangan gitu ya, rancangan alir diagram. Nah, ini merupakan simbol ya ataupun notasi pada suatu aplikasi flowchart tentunya. Lalu ada apa saja sih tahapan aplikasi tugas akhir? Di sini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, kita melakukan yang namanya pengajuan proposal tugas akhir. Yang kedua, kita melakukan pendaftaran proposal. Ya, selanjutnya ada seminar proposal, lalu ada bimbingan tugas akhir, pendaftaran seminar hasil, pendaftaran sidang, dan untuk akhirnya itu sidang tugas akhir. Ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh mahasiswa ya untuk membuat sebuah tugas akhir. Dimulai dari pengajuan proposal terlebih dahulu ya, lalu diakhiri dengan yang namanya sidang tugas akhir, dan nantinya mahasiswa bisa dinyatakan lulus ya. Lalu untuk pengajuan proposal tugas akhir seperti apa sih untuk alir diagramnya ya ataupun flowchartnya? Oke, ya, di sini ada ini ya, ada mahasiswa, ada koordinator tugas akhir, ada dosen pembimbing ataupun dosen penguji, dan yang terakhir itu ada admin prodi. Oke, yang pertama kita mulai dulu ya. Nah, setelah mulai ya, mahasiswa itu memulai lalu bisa menyiapkan yang namanya draft proposalnya ya. Jadi kita bikin draft proposalnya terlebih dahulu ya untuk mahasiswa ya, seperti judul ya dan lain-lain. Lalu draft proposal tersebut kita kita kirim ya, ataupun kita kasih ke yang namanya koordinator tugas akhir. Di koordinator tugas akhir dia akan menerima draft proposal dari mahasiswa ya. Lalu koordinator tugas akhir juga memiliki tugas yaitu menyetujui ya, yaitu pemilihan untuk dosen pembimbing tugas akhir kita nantinya. Setelah itu koordinator tugas akhir menyetujui, lalu dikirim ke dalam dosen pembimbing ya ataupun dosen penguji ya, yaitu berupa view draft proposal. Oke. Nah, ketika sudah dikasih ke dosen pembimbing ataupun dosen penguji, jika ada revisi ya, maka view draft proposal tersebut bisa dikirim ke yang namanya mahasiswa itu kembali. Nah,
Nah, lalu mahasiswa itu bisa melakukan sebuah revisi ya dari proposal tersebut. Kalau sudah, mahasiswa bisa upload revisi ya. Lalu di sini ada kondisi ya, yaitu setuju ya, yaitu ya atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan setelah direvisi ternyata tidak disetujui ya dengan proposal kita, ya udah di sini maka otomatis proposal kita akan dihapus ya, ataupun kita harus membuat proposal dari awal lagi. Beda kalau misalkan setujunya ya gitu ya, setuju proposal ya, maka di sini untuk proses pembuatan proposal ya, maka sudah selesai ya, jadi akan masuk ke tahap selanjutnya ya, dan selesai. Lalu yang kedua ada yang namanya pendaftaran proposal. Nah, di pendaftaran proposal untuk diagram alirnya ya, di sini dimulai dari koordinator tugas akhir ya. Di sini dia membuat sebuah jadwal seminar ya. Lalu untuk jadwal seminarnya itu nantinya ke admin prodi ya. Bagaimana nantinya admin prodi akan menyiapkan berita acara dan juga presensi. Lalu admin prodi akan membuat jadwal live class-nya. Ya, jadi nanti live class-nya seperti apa? Ya, seperti ruangan ya, ataupun lewat online dan lain-lain ya. Lalu setelah itu selesai. Ya, ini untuk bagian kedua ya, pendaftaran sebuah proposal. Ya. Oke. Dan yang ketiga yaitu seminar proposal. Untuk seminar proposal ya, bagaimana di sini dimulai dari mahasiswa. Mahasiswa ini melakukan sebuah presentasi ya ke dosen pembimbing ataupun dosen penguji. Lalu di sini dosen pembimbing ataupun dosen penguji ini melakukan tugas yang namanya revisi ya, dari apa saja tadi yang sudah disampaikan mahasiswa, kira-kira kurangnya di mana sih? Nah, setelah dosen pembimbing ataupun dosen penguji mengetahui kurangnya di mana, ya akan melakukan yang namanya revisi. Ya, lalu revisi tersebut dikirim ke yang namanya mahasiswa. Nah, mahasiswa ini otomatis akan memperbaiki ya revisi-revisi yang sudah dikasih oleh dosen pembimbing ataupun dosen penguji. Oke, nah setelah diperbaiki, lalu mahasiswa mengirim ya proposal itu kembali ke dalam ataupun kepada koordinator tugas akhir. Oke, ketika proposal di ACC ya, dan juga menentukan bimbingan yaitu tugas dari koordinator tugas akhir ya. Lalu nantinya ya dari proposal tersebut akan dikirim ke dosen pembimbing ya. Bagaimana nanti dosen pembimbing akan melihat lagi ya proposal tersebut ya, seperti apa nih gitu kan. Nah, lalu untuk proses tersebut nanti akan sudah selesai gitu ya. Nah, ini merupakan proses dari seminar ya, seminar proposalnya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke bimbingan tugas akhir ya, yaitu untuk flowchart atau aliran diagram di bimbingan tugas akhir. Bagaimana di sini dimulai dari mahasiswa itu sendiri ya. Bagaimana mahasiswa ini melakukan upload tugas akhir, yaitu dikirim ke dosen pembimbing atau dosen penguji. Nah, lalu di sini revisi. Kalau misalkan revisinya yes ya ataupun ya, maka di sini dia akan memperbaiki revisi ya. Jadi ini harusnya di sini ada Y ya. Dia akan memperbaiki revisi ya. ACC seminar hasil, prosedur seminar, dan juga di sini nantinya selesai gitu ya. Tapi kalau misalkan revisinya sudah tidak ada ya ataupun N, ya udah kita lanjut untuk bab selanjutnya gitu ya. Yaitu di sini ya kita menyiapkan bab berikutnya ya, kita lalu upload tugas akhirnya ya, lalu kita kirim lagi ke dosen pembimbing gitu ya. Nah, ini untuk kondisi yaitu kita melakukan yang namanya bimbingan tugas akhir ya, seperti ini. Lalu yang selanjutnya untuk melakukan pendaftaran seminar hasil. Di pendaftaran seminar hasil ya, bagaimana di sini mahasiswa ya
harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan ya. Jadi apa saja sih persyaratan-persyaratannya? Ya, pastinya berhubungan dengan biasanya mata kuliah ya, SKS ya ataupun yang lainnya. Lalu di sini kita bisa mendaftar ya ataupun mahasiswa bisa mendaftar seminar hasil. Kalau misalkan SKS-nya oke ya. Oke, dia akan lanjut ke yang namanya ke admin prodi, yaitu memeriksa persyaratan. Tapi kalau misalkan belum oke, ya udah drop gitu ya, ataupun selesai gitu. Nah di sini kalau misalkan kondisinya SKS-nya sudah oke ya, dia akan memeriksa admin prodi akan memeriksa persyaratan. Oke, di sini ada kondisi beres ya. Kalau misalkan kondisinya ini beresnya iya atau tidak ya. Kalau misalkan tidak ya, kita harus melengkapi persyaratan kedua ya. Oke, kalau misalkan tidak ya. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke yang namanya diagram alir pendaftaran seminar hasil. Nah, di sini ada mahasiswa ya untuk memulai. Lalu di sini ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya. Salah satunya yaitu SKS mata kuliah. Setelah persyaratan terpenuhi ya, kita bisa mendaftar seminar hasil ya. Mahasiswa bisa mendaftar seminar hasil. Jika SKS-nya oke ya, ataupun ya dia akan lanjut ke langkah selanjutnya. Tapi kalau misalkan tidak, ya sudah ya, akan selesai ya, ataupun akan dihapus. Nah di sini kalau misalkan dia harus ke tahap selanjutnya, yaitu admin prodi nantinya akan memeriksa persyaratan. Kalau misalkan kondisinya M ya ataupun tidak ya. Nah, di sini kita harus yang namanya memenuhi persyaratan ke-1 terlebih dahulu ya. Karena kan tidak sesuai gitu ya. Jadi persyaratan-persyaratannya harus terpenuhi terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan persyaratannya sudah terpenuhi ya ataupun ya, nah kita lanjut ke persyaratan kedua ya. Jadi persyaratan kedua juga nanti apa aja sih gitu ya. Nah, lalu setelah persyaratan ke-1 dan kedua ini terpenuhi, lalu koordinator tugas akhir ini akan membuat sebuah jadwal ya. Nantinya jadwal tersebut akan dikirim ke yang namanya admin prodi. Bagaimana admin prodi ini membuat yang namanya ataupun menyiapkan yang namanya berita acara dan presensi, dan juga membuat jadwal live class ya, baik offline ya maupun online. Nah, lalu untuk pendaftaran seminar hasil ini ya selesai ya. Ini untuk proses dari flowchart itu sendiri. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke yang namanya seminar hasil. Di seminar hasil ini bagaimana mahasiswa melakukan presentasi ya, melakukan presentasi ke dosen pembimbing ya ataupun dosen penguji. Lalu dosen pembimbing dan dosen penguji atau dosen penguji ini melakukan yang namanya input revisi. Jadi apa yang tadi mahasiswa sampaikan kira-kira kurangnya di mana ya, lalu dia akan melakukan yang namanya revisi. Lalu mahasiswa otomatis melihat ya revisinya apa aja. Nah, setelah mahasiswa itu melihat revisinya apa aja ya, bisa diperbaiki apa yang masih kurang di tugas akhir tersebut. Setelah diperbaiki bisa dikirim lagi ke yang namanya dosen pembimbing atau dosen penguji ya. Nah, dosen pembimbing atau dosen penguji ini bisa melakukan yang namanya ACC ya, ACC tugas akhir. Nah, setelah ACC tugas akhir ya, kita butuh yang namanya ACC sidang TA. Nah, kalau sudah nantinya selesai ya untuk yang namanya seminar hasil. Lalu yang ketujuh yaitu kita masuk ke yang namanya pendaftaran sidang TA. Untuk pendaftaran sidang ya, di sini mahasiswa memulai ya. Lalu di sini ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi gitu ya untuk melakukan sidang. Lalu mendaftar seminar hasil. Kalau misalkan SKS-nya oke ya, dia akan lanjut ya. Kalau tidak ya dia akan drop gitu ya. Nah, di sini memeriksa persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan sidang TA gitu ya. Jadi ada persyaratan-persyaratannya. Kalau misalkan beresnya tidak ya, dia akan balik lagi ke persyaratan ke-1 gitu ya.
Tapi kalau misalkan emang beres ya, dia akan lanjut ke persyaratan kedua. Dan dia nantinya untuk koordinator tugas akhir akan membuat yang namanya jadwal. Dan admin prodi ya nantinya akan menyiapkan berita acara dan juga presensi. Serta admin prodi juga akan menyiapkan membuat jadwal live class. Dan untuk pendaftaran sidang TA selesai. Nah, ini untuk alur diagram dari pendaftaran sidang tugas akhir. Yang pertama yaitu proses ya ataupun langkah di dalam sidang tugas akhir. Seperti apa aja langkah-langkahnya ya. Di sini mulai dari yang namanya mahasiswa. Di sini mahasiswa melakukan presentasi apa yang sudah dibuat ya, skripsinya yang sudah dibuat ataupun tugas akhirnya sudah dibuat kepada dosen pembimbing ya ataupun dosen penguji. Lalu dosen pembimbing ataupun dosen penguji akan melakukan input revisi. Jadi revisinya apa aja? Lalu mahasiswa akan melihat revisi-revisinya dan juga memperbaiki revisinya. Lalu kirim lagi ke dosen pembimbing atau dosen penguji. Jika kalau misalkan tugas akhirnya mahasiswa tersebut sudah direvisi dan di ACC ya, maka sidang tugas akhir ini selesai ya. Nah, ini untuk alur flowchart dari sidang tugas akhir. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga dapat membantu dan jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe ya channel YouTube ini. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.